Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Tetapi kesebangunan bangun datar sudah diberikan oleh Ibu Julpia Murni. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tentang materi kekongruenan bangun datar. Tetapi sebelum untuk materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. 3. Siswa mampu menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Sekarang pengertian kongruen. Apa sih kongruen itu? Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar di mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian di sini Ibu bahas tentang dua bangun datar. Bangun datar itu ada yang segitiga, ada segi empat, tapi segi empatnya itu banyak. Cuma Ibu mencontohkan salah satu di sini, yaitu bangun datar segi empat, yaitu tentang trapesium, yaitu di sini dua bangun datar yang kongruen. Di sini kalian perhatikan, ini dua bangun datar yang kongruen bahwa panjangnya KL ini akan sama dengan panjangnya PQ. Panjangnya MN juga akan sama dengan panjangnya SR. Panjang KN ini sama dengan panjangnya PS. Panjang LM sama dengan panjangnya QR. Di sini, pada kedua bangun di atas adalah bangun yang kongruen. Karena panjang KL sama dengan PQ. Panjangnya LM sama dengan QR. Panjang MN sama dengan RS. Kemudian panjangnya NK sama dengan SP. Sehingga pada bangun KLMN dan PQRS dapat dikatakan adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, dua segitiga yang kongruen. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat-sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yaitu A. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Yang B untuk sudutnya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dapat memenuhi tiga syarat seperti berikut. A. Tiga sisi yang bersesuaian sama panjang, bisa disingkat sisi. Artinya di sini berdasarkan gambar pada segitiga ABC dan segitiga PQR di atas, diketahui jika keduanya mempunyai panjang AB sama dengan panjang PQ, panjang AC sama dengan panjang PR, dan panjang BC sama dengan panjang QR. Ini kalian perhatikan. Yang dimaksud dengan bersesuaian sisi-sisinya itu bahwa panjangnya AB ini sama dengan panjangnya PQ.
Panjangnya AC sama dengan panjangnya PR. Panjangnya BC sama dengan panjangnya QR. Di situ ya, sisi. Yang kedua, sifat yang kedua, sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya di sini sisi sudut sisi. Sudut diapit oleh dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC, nah ini segitiga ABC, dan segitiga PQR di atas, ini segitiga PQR, diketahui jika kedua bangunnya memiliki sisi AB sama dengan PQ. Perhatikan, AB sama dengan PQ. Kemudian sudutnya yang diapit yaitu sudut B sama dengan sudut Q. Apabila ini ada 3 huruf, sudut B ini bisa dibaca juga sudut ABC. Pas sudutnya kalian taruh di tengah. Yang ini juga sama, sudut PQR. Jadi di tengah bisa disebut juga ini sudut B, ini sudut Q. Kemudian panjang sisi yang sama juga, BC sama dengan QR. Perhatikan BC sama dengan QR. Jadi sudut ini diapit dua sisi. Nah, ini dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sifat yang ketiga, satu sisi diapit oleh dua sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini sudut, sisi sudut. Jadi sekarang kalau tadi yang sifat kedua, sudutnya diapit oleh dua sisi yang bersesuaian. Kalau sekarang sisinya diapit oleh sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini keterangannya, berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR di atas, diketahui bahwa sudut A, perhatikan, sudut A besarnya sama dengan sudut P. Panjang sisinya AC sama dengan panjang sisinya PR. Kemudian besarnya sudut C sama dengan sudut R. Di sini berarti sisinya diapit oleh dua sudut yang bersesuaian sama besar. A sama besar Q. Sudut C sama dengan R. Kemudian Ibu berikan contoh di sini, contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dua segitiga pada gambar di bawah adalah kongruen. Kalian perhatikan di sini. Cuma ini disambungkan langsung. Segitiga A, B, C dan segitiga C, D, E. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, kalian perhatikan di sini pilihannya, bahwa AB dan EC. Perhatikan AB mana? AB dan EC mana? EC. Apakah ini sama? Kemudian yang B, AD dan BE. AD mana? AD. AD dan BE. Mana BE? BE di sini. Apakah ini juga sama? Nah, sekarang yang C. Option yang C, AC dan CD. AC mana? AC dan CD. Yang mana? Harus kemudian yang D untuk option D-nya BC dan CD. BC dan CD. Nah, kira-kira mana pilihannya? Di sini ada pembahasannya. Pembahas soal nomor 1 pembahasannya yaitu diketahui segitiga ABC tadi ya, segitiga ABC dan segitiga CDF, CDE. Pasangan sisi yang sama panjang adalah tadi, perhatikan di sini ya, bahwa AC itu sama dengan DE. Kemudian AC panjangnya sama dengan CD. Kemudian BC panjangnya sama dengan CE. Coba kalian perhatikan pembahasannya, betul kan? Jadi yang benar adalah C, perhatikan. Nah, C kan, bahwa AC sama dengan CD. Tuh. Nah, kemudian contoh soal yang kedua.
Contoh soal kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, ini perhatikan ya, segitiga yang sudutnya yang bersesuaian ada 2 diketahui, kemudian sisi-sisinya juga diketahui panjangnya. Yang ditanyakan di sini, panjang sisi BC adalah, nah opsinya A 25 cm, B 24 cm, C 22 cm, D-nya 20 cm. Nah, kemudian pembahasannya yaitu berdasarkan prinsip kekongruenan diperoleh bahwa QR dan AC, QR sama dengan AC, yang perhatikan dulu gambarnya QR mana. QR sama dengan AC. QR itu, sisi QR itu menghadap atau diapit oleh sudut apa? QR. QR diapit sudut O dan X ya. O dan X. Nah, kemudian segitiga ABC mana yang diapit dengan O dan X di sini? Berarti QR itu akan sama dengan AC yang panjangnya 24 cm. PR sama dengan AB yang panjangnya 20 cm. Kalian perhatikan. PR mana PR? PR dan AB. PR itu diapit, sisi yang diapit oleh sudut apa? Sudut O, dan di sini tidak ada tandanya, kosong. Nah, di sini kalian perhatikan yang sudut O dan kosong mana? Nah, ini. Nah, berarti O dan kosong. Berarti panjangnya sisi PR itu akan sama dengan AB. Satunya lagi di sini. Apa? Satunya lagi. Yang satu BC sama dengan PQ. BC, perhatikan BC. BC, nah ini BC. BC ini sisi BC diapit oleh sudut apa? Di sudut X dan kosong. Nah, segitiga PQR mana yang diapit dengan sudut X dan kosong? Berarti di sini X dan kosong. Ya, tidak ada tandanya artinya. Berarti bahwa panjangnya BC sama dengan panjangnya PQ. Berarti bernilai berapa? 25. Lah, BC berapa? BC berarti 25. Nah, berarti kan BC berarti 25 nih. 25 jawabannya A, ya kan? Nah, kalian perhatikan A. Berarti jawabnya. Nah, selanjutnya contoh soal ketiga. Ibu ngasih contoh sampai 4 ya. Sudah banyak. Pada gambar di bawah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. ABC dengan DEF. Kalian perhatikan. Pertanyaannya di sini, panjang EF adalah, perhatikan. Opsinya di sini A5, B6, C6,5, D7. Nah, cara menjawabnya sama sebetulnya seperti tadi. Pertanyaannya apa di sini? Panjang EF. Nah, perhatikan. EF ini sebetulnya langsung kalau sudah kalian perhatikan untuk contoh nomor 1 dan nomor 2, perhatikan EF. EF ini sisi diapit oleh sudut apa? Sudut yang tidak ada tandanya dan sudut X. Nah, di sini yang sudut tidak ada tandanya dan X mana? X di sini. Ini tidak ada tandanya. Berarti BC. Bahwa berarti sudut EF ini panjangnya sama dengan BC. Itu hasilnya berapa? Panjangnya 7 cm. Kalian perhatikan pembahasannya. Betul kan? 7 cm ya. Itu. Kemudian lanjut untuk contoh yang soal nomor 4. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A, perhatikan. ABC A 60 derajat dan besar sudut B, perhatikan, sudut B adalah 55 derajat. Sedangkan pada segitiga DEF diketahui besar sudut D 60 derajat dan besar sudut E 65 derajat. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, maka dari pernyataan berikut 1. AC sama dengan DE. Perhatikan AC mana AC? AC sama dengan DE. Benar atau enggak? Terus kemudian, nah kemudian ini tandanya AC itu menghadap sudut apa? Nah, kalian perhatikan ini sudah Ibu sajikan di sini gambar sekaligus ya. Besarnya jumlah besar sudut dalam segitiga berapa? 180.
Nah, kemudian ini sudah ada 2, 60, 55. Nah, 180 dikurangi 60 dikurangi 55 berapa? 65. Berarti sudutnya ini. Jadi sudut yang diapit oleh coret 1 dan coret 3 itu 65. Perhatikan ini 65 ya. Kemudian panjang AC, Ibu ulang. Yang pertama pernyataannya AC sama dengan DE, benar enggak? Coba AC sama dengan DE. Nah, sisi yang diapit oleh dua sudut yang besarnya sama, berarti ini benar. Sekarang yang kedua, AB sama dengan FE. Coba kalian perhatikan AB. AB diapit sudut oleh 60 dan 55. FE berapa FE? FE 65 dengan 55. Beda kan? Nah, berarti B-nya nomor 2 ini termasuk salah. Yang C, BC sama dengan FE. BC perhatikan. BC diapit oleh sudut 65 dengan 55. FE 65 55. Berarti sama kan? Berarti untuk nomor 3 benar. Yang keempat, BC sama dengan DE. BC perhatikan. BC diapit oleh sudut 55 dengan 65. DE 60 sama 65. Berarti enggak sama. Karena enggak sama berarti salah. Berarti yang pernyataan yang benar yang mana? Nomor 1 dan 3. Nomor 1 dan 3 mana pertanyaannya? Pilihannya? A ya. Coba perhatikan pembahasannya, ya kan? Tuh. Nah, kemudian karena pembahasan ini saya cukupkan sekian dulu. Jadi kalian gini, materi ini Ibu jelaskan secara garis besarnya saja. Jadi kalian perlu pelajari buku yang dari Kemendikbud yang dipinjamkan dari perpustakaan, kalian pelajari semua, dan juga buku-buku referensi yang lain. Kalau masih kurang jelas, bisa kalian pelajari di YouTube tentang kekongruenan. Mungkin pertemuan di pagi hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti ada soalnya, ada 10 pilihan ganda. Nah, jadi skornya 110. Nanti kalau benar semua 100. Ya, jadi pelajari betul-betul, ulang-ulang. Ya, saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.